Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melakukan pelayanan publik di instansi di mana Bapak Ibu bekerja sebagai honorer. Satu informasi yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer Senair pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan informasi pencairan tunjangan hari raya atau yang disebut dengan THR dan gaji ke-13 tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah suatu kabar gembira yang sedang dinantikan oleh Bapak Ibu honorer tentang kepastiannya kapan kira-kira hari H pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk Bapak Ibu honorer. Satu informasi yang perlu kita simak bahwa ada banyak informasi yang beredar tentang THR untuk Bapak Ibu honorer ini. Ada yang mengatakan tidak ada dan ada juga yang mengatakan itu memang benar ada. Nah, ini salah satu informasi dari daerah bahwa honorernya akan mendapatkan THR di tahun 2023 tahun ini. Dan ini salah satu informasi yang disampaikan oleh Kepala BPKAD, salah satu daerah di Indonesia, memastikan bahwa THR honorer pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibayar jelang Lebaran. Nah, ini info terkini Bapak Ibu per 31 Maret 2023. Ini info terkini, informasi yang baru saja terbit tentang pembayaran atau pencairan THR bagi Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu, tentunya daerah lain juga mungkin seperti itu ya. Simak informasinya dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kepala BPKAD pastikan THR honorer pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibayar jelang Lebaran. Satu informasi Bapak Ibu yang kita kutip dari salah satu informasi daerah, yaitu informasi Tanjung Pinang, di mana Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Kepulauan Riau, Feni Meitaria Ditiyawati, menyatakan seluruh honorer pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus PTT dan PTK non-aparatur sipil negara akan mendapatkan gaji ke-13 di tahun anggaran 2023 ini. Nah, tentunya ini Bapak Ibu honorer di daerah Kepulauan Riau yang statusnya sebagai PTT atau pegawai tetap dan PTK, yaitu pegawai tenaga kontrak non aparatur sipil negara, berbahagia karena memang pemerintah provinsi di daerah ini sudah menganggarkan dan akan mencairkan tunjangan hari raya untuk honorernya, khusus untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau ini. Nah, tentunya pertanyaan ini, apakah memang begitu juga di pemerintah provinsi atau kabupaten kota lain dalam hal THR ini? Apakah honorernya juga mendapatkan seperti honorer di Kepulauan Riau? Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti kita harus tahu jawabannya. Nah, tentunya yang mesti tahu dan yang mengetahui tentang bagaimana program pemerintah daerah provinsi yang lain tentang pembayaran atau pencairan THR ini untuk honorernya adalah honorer di daerah itu, demikian dengan para pimpinan daerahnya. Ikuti terus informasinya. Di sini dilanjutkan informasinya bahwa pembayaran gaji ke-13 atau yang dikenal dengan THR, tunjangan hari raya, itu akan dibayarkan paling lama sepekan menjelang Lebaran. Ingat Bapak Ibu ya, di sini disampaikan bahwa dibayarkan paling lama sepekan menjelang Lebaran. Ini katanya pada hari Jumat 31 Maret 2023, akhir-akhir ini. Dia menjelaskan
Pemberian gaji ke-13 tersebut selain untuk memberikan perhatian karena akan menghadapi lebaran, juga untuk memberi motivasi agar lebih semangat dalam bekerja. Nah, ini adalah suatu hal yang wajar kalau memang ya pemerintah provinsi, kabupaten kota memperhatikan para pegawai honorarnya, terutama yang PTT dan PTK non ASN, yang mana tujuannya adalah untuk lebih giat lagi para honorarnya untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan publik di instansi di mana bekerja. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang membanggakan dan satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer, karena memang nasibnya juga ikut diperhatikan oleh pemerintah di daerahnya. Seperti yang dikatakan gubernur, kita beri motivasi kepada para pegawai agar mereka lebih giat dan semangat dalam bekerja. Dengan adanya gaji ke-13 ini, agar mereka bisa merayakan lebaran dengan penuh dengan sukacita, tuturnya. Nah, ini adalah suatu hal yang wajar dan memang benar-benar punya sukacita karena memang selain daripada kebutuhan pada menjelang lebaran, dan satu hal yang tidak dapat dinilai harganya yaitu perhatian khusus pemerintah terhadap honorernya, di mana di daerah tersebut baik PNS maupun honorer, demikian dengan TNI Polri yang sudah layak menerima THR, dan tidak ketinggalan juga honorernya yang memang benar-benar dianggap sebagai pegawai juga walaupun tenaga honorer, tetapi sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Feni juga menyampaikan, khusus untuk tenaga honorer yang berstatus tenaga harian lepas, dipastikan tidak akan memperoleh gaji ke-13 tersebut. Nah, di sini ditegaskan juga bahwa untuk honorer tenaga harian lepas THL dipastikan tidak akan memperoleh gaji ke-13 tersebut. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ingat bahwa tenaga honorer di masing-masing daerah itu ada beberapa jenis dan salah satunya adalah THL. THL itu adalah tenaga harian lepas karena memang sumber penggajiannya tentunya ini ya mungkin bukan berasal dari APBN atau APBD. Nah, tentunya yang disebut dengan tenaga harian lepas dari mekanisme pekerjaannya pun tidak sebagaimana para honorer sebagai pegawai tidak tetap atau PTT dan PTK tadinya, ya. Walau status non ASN tetapi dalam hal pelaksanaan tugas adalah suatu rutinitas. Nah, artinya karena itu adalah satu rutinitas berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraannya juga, maka itu akan dianggarkan dan diperhatikan oleh pemerintah. Nah, sementara untuk THL, ya, tentunya ini bekerja di suatu instansi pemerintah di instansi pemerintah provinsi kabupaten kota hanya pada saat-saat tertentu saja. Artinya, bila dibutuhkan maka akan bekerja, dan seterusnya apabila tidak maka jelas ya tidak akan bekerja. Maka suatu hal yang wajar kalau memang untuk honorer THL ini atau tenaga harian lepas ini tidak mendapatkan gaji ke-13. Dan kemungkinan untuk honorer tenaga harian lepas penghasilannya atau sumber pendapatannya bukan dari APBN atau dari APBD. Kemudian, jadi gaji ke-13 ini hanya untuk PTT dan PTK non-aparatur sipil negara. Yang tidak kita anggarkan hanya tenaga harian lepas atau THL, karena memang tidak ada dasarnya pungkasnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, artinya ini sudah ada ketegasan bahwa memang untuk THL ini tidak ada dasar pemberian THR untuk tenaga honorer khusus untuk THL atau tenaga harian lepas ini. Nah, di sini ditegaskan bahwa memang tidak ada dasar, artinya tidak ada payung hukum yang dapat dipedomani untuk memberikan THR kepada tenaga honorer THL tenaga harian lepas ini. Nah, tentunya di daerah ini walaupun ya honorernya status PTT dan PTK non aparatur sipil negara sangat berbahagia dan bersukacita menjelang lebaran karena memang nasibnya sangat diperhatikan oleh pemerintah di daerahnya. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk Bapak Ibu honorer, yang mana ini salah satu sampel ke kita bahwa di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau benar-benar memperhatikan honorernya.
Saya yakin bahwa daerah lain juga seperti ini, pemerintah daerahnya memperhatikan tenaga honorernya dalam hal pemberian tunjangan hari raya atau yang disebut dengan THR dan gaji ke-13 2023 tahun ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, dan ini juga merupakan satu fakta bahwa memang honorer berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Demikian kurang lebih dalam paparan saya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.